Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memecat Abraham Lunggana atau Lulung. Lulung dinilai berseberangan dengan garis partai yang mendukung pasangan calon Ahok Jarot. Rencana Lulung sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW P3 DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Anies Sandi bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangga atau ADART partai. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP P3 Kubu Jan Faridz telah mendukung pasangan calon Ahok Jarot sejak Oktober 2016. Ketua Umum P3 Jan Faridz menyatakan pemecatan dilakukan setelah adanya 3 kali surat peringatan namun tidak diindahkan Lulung. P3 juga memecat 9 kader lainnya yang berbeda pandangan dengan partai. Namun Lulung menyatakan tidak akan mengikuti keputusan pemecatan, terlebih hingga siang tadi Lulung belum mendapat surat dari DPP P3. Lulung mendesak DPP P3 segera memberi penjelasan pemecatan ini. Amar ma'ruf nahi mangkir. Udah Pak Lulung welcome. Apalagi hari ini. Hari ini kan yang punya SK itu kan Romahur Muji, ya. SK Romahur Muji. Kalau Romahur Muji bisa pecat saya juga. Karena saya punya SK Parit, kalau Parit punya SK saya, Parit kagak punya SK Menteri Hukum dan HAM. Ya. Dan kami akan langsung berbincang di sini pemirsa, ada Mbak Tio dan juga Mas Angga sebelum kita saling menyalahkan siapa sebenarnya spanduk ujaran kebencian ini dibuat. Tetapi masing-masing dari tim, mungkin dari Mbak Tio terlebih dahulu, sudah pernah belum melakukan investigasi sendiri, mungkin dari tim untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang memasang spanduk-spanduk ini. Ini sudah pernah belum dilakukan? Kalau kita bicara, pertama saya mau bicara kampanye dulu ya. Sebetulnya kan kampanye itu pendidikan politik ya untuk masyarakat. Tapi dalam koridor kesadaran politik, membangun kesadaran politik. Tapi yang kita lihat memang agak aneh untuk Pilkada DKI Jakarta ini. Ketika saya keliling, saya tidak menemukan isu SARA yang begitu merajalela ya dalam tanda kutip. Nah kalau tadi kaitannya kemudian dengan spanduk yang seperti itu, kami tahu bahwa itu bisa menjadi ranah kepolisian ya. Jadi kita tidak membentuk satu tim investigasi khusus, tapi memang relawan kita bergerak dan tim-tim dari partai dengan pendukung-pendukung Pak Basuki, Pak Jarot ini juga memang turun. Kemudian kita melihat memang banyak di beberapa tempat ibadah, kemudian di kampung-kampung atau di kelurahan-kelurahan ya yang memasang-masang itu. Artinya untuk siapa ini tidak pernah diselidiki secara khusus oleh tim? Kita serahkan pada kepolisian. Kita serahkan pada Oke, kepolisian. kalau Mas Angga bagaimana? Dari tim sendiri pernah tidak ingin tahu sebenarnya siapa sih ini, kemudian mencari tahu sendiri siapa yang memasang misalnya atau siapa? Jadi saya menanggapi pernyataan Pak Jarot tadi, ya tentunya kita apresiasi ya. Artinya yang terpenting bagi kita bukan saling menyalahkan satu sama lain, tapi tentunya kita ingin bagaimana membangun Pilkada DKI ini menjadi momentum untuk membangun DKI secara bersama-sama. Nah tentunya membangun DKI secara bersama-sama juga jangan saling menyakiti satu sama lain. Nah, dan yang terpenting kita apresiasi juga pihak polisian sudah mulai menindak dan mengusut yang ya kita harapkan ada penegakan hukum yang serius. Karena kita lihat juga di putaran pertama sebelumnya itu Bawaslu juga sudah menemukan beberapa fakta-fakta selebaran gelap juga, itu hampir jumlahnya puluhan ribu Mbak Saskia, tapi sanksinya hanya berupa sanksi administratif gitu loh. Sediakan sanksi hukum atau otak intelektual di belakangnya belum tidak. Tidak menyentuh sana ya. Artinya kita tidak ingin bahwasanya ada pihak ketiga atau orang-orang yang memang ingin mengadu domba di situasi seperti ini. Saya yakin komitmen dari Pak Basuki, Pak Anies, dan tim-tim relawan ingin pilkada ini berjalan baik dan adanya tadi festival ide dan gagasan. Ini berperang ide dan gagasan, ya. Berperang black campaign. Ya, tapi kita akan ikuti dulu bagaimana sebenarnya tanggapan juga dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengenai banyaknya spanduk yang berisi ujaran kebencian. Ini terutama salah satunya adalah larangan menyolati jenazah warga yang berbeda pandangan politik di Jakarta. Kita simak bersama-sama. Tentu terkait dengan semakin tingginya tensi politik, karena kita juga sadar betul pilkada semakin di depan mata. Namun saya menghimbau semua kita
untuk betul-betul menempatkan agama pada tempat yang sebenarnya. Kemampuan saya adalah menghimbau semua pihak untuk bagaimana pilkada tidak dikotori atau tidak dicemari dengan hal-hal yang justru menimbulkan konflik di antara kita dengan alasan-alasan agama. Ya, baik, itu tadi pernyataan dari Menteri Agama yang mengatakan jangan mencampur adukan antara politik dan juga agama. Saya ingin tahu juga nanti dari masing-masing pasangan bagaimana melihat hal ini, terutama elektabilitas dari Ahok, terutama dengan ini bagaimana. Tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. KPU DKI Jakarta masih menunggu proses penginputan data pemilih sementara di tingkat PPS Kelurahan. Sementara Bawaslu menyatakan meski waktu pendaftaran DPS sudah berakhir, namun KPU dapat mengakomodasi warga yang belum mendaftar hingga H-3 jelang pemilihan. Meski waktu pendaftaran daftar pemilih sementara pada Pilkada DKI Jakarta telah usai, namun KPU DKI Jakarta belum dapat memutuskan jumlah daftar pemilih pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Hal ini terkait petugas panitia pemungutan suara di kelurahan yang masih berupaya menginput data pemilih. Nantinya setelah data pemilih diunggah ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALI, jumlah DPS akan dihitung secara berkala di tingkat kelurahan dan kecamatan hingga diumumkan di tingkat kabupaten kota pada 18 dan 19 Maret mendatang. Warga dapat memberi masukan jika namanya belum juga terdaftar di DPS sebelum DPT hasil perbaikan diumumkan pada 6 April 2017. Akhir kami belum bisa merekap. Teman-teman kami sekarang sedang kerja keras. PPK PPS sedang melakukan konsolidasi data, mendata berapa banyak sebenarnya yang kami sebutkan adalah potensial DPTB. Itu adalah warga DKI Jakarta yang tidak datang. Di hari H kemarin, tanggal 15 Februari, dia tidak datang. Kemudian karena masalah teknis, misalnya ada yang kehabisan surat suara ataupun jamnya tutup ya karena kesalahpahaman dari penyelenggara, atau dia memang tidak datang. Nah, ini angka ini yang teman-teman sedang pastikan berapa besar selama dari tanggal 6 sampai hari ini. Ya, jadi ini saya kira akan kita ketahui nanti setelah kami melakukan rekap di tingkat kelurahan ya. Sementara Bawaslu RI menyatakan, meski waktu pendaftaran sudah habis, namun KPU dapat mengakomodasi jika ada laporan warga yang memenuhi syarat pemilihan. Dispensasi akses ini dapat diberikan maksimal 3 hari sebelum hari pemilihan. Terutama yang kita ingin bersihkan, data-data warga negara yang kemarin itu mengklaim dirinya sebenarnya saya memenuhi syarat, tapi tidak terakomodir. Itu kan sudah ada datanya. Pasca penetapan KPU bahwa akan ada putaran kedua, sejumlah laporan masyarakat pada saat hari H, pasca hari H, bahwa ada sekian banyak warga DKI yang seharusnya memilih tapi tidak terakomodir. Itu yang menjadi atensi pertama teman-teman KPU dan Bawaslu DKI. Permasalahan daftar pemilih tetap menjadi sorotan dalam pelaksanaan Pilkada DKI putaran pertama. Profesionalitas KPU dalam memutakhirkan data dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memecahkan permasalahan DPT. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kekurangan satu hakim konstitusi pasca tertangkapnya Patrialis Akbar dinilai tidak akan mempengaruhi kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memproses gugatan pilkada yang akan segera disidangkan. Ya, saat ini Mahkamah Konstitusi telah membentuk 2 panel hakim sebagai solusi menangani sengketa pilkada. Tim Pansel Hakim MK hingga kini masih terus mencari 1 orang hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar. Setelah seluruh tahapan seleksi selesai, rencananya tim Pansel akan menyerahkan 3 rekomendasi nama calon hakim konstitusi ke Presiden Joko Widodo pada 31 Maret mendatang. Nantinya, Presiden memiliki waktu 7 hari sebelum menetapkan hakim konstitusi definitif yang akan menggantikan peran Patrialis Akbar. Untuk hakim MK dengan latar belakang yang terjadi 2 peristiwa ketika ketua dan anggota hakim MK itu tertangkap karena perbuatan-perbuatan tidak terpuji dalam suap seperti itu,
Maka sebenarnya sebagaimana di mana-mana juga hakim itu adalah yang dituntut adalah integritas. Kalau kita mengatakan syarat pertama apa integritas, syarat kedua apa integritas, syarat ketiga apa integritas, kemudian baru kita melihat kompetensi, baru kita melihat beberapa hal lain. Mahkamah Konstitusi menegaskan kurangnya satu hakim konstitusi di jajaran penegak hukum MK tidak akan berpengaruh pada kinerja MK dalam menangani sengketa pilkada. Saat ini, MK telah membentuk 2 panel hakim untuk memproses gugatan pilkada yang rencananya akan mulai memasuki persidangan pendahuluan pada 16 Maret nanti. Di situ mekanismenya sudah diatur. Seandainya ini komposisi hakim itu 8, 4 orang katakanlah mengabulkan, kemudian 3 orang itu menolak misalnya, maka kemudian menjadi kewenangan Ketua MK. Jadi suara Ketua MK ini menjadi sangat menentukan untuk menghindari deadlock itu. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Apalagi kalau di dalam pilkada saya kira deadlock seperti itu saya kira belum pernah terjadi gitu ya. Dalam tahapan seleksi administrasi, tim Pansel Hakim MK telah meloloskan 12 orang dengan berbagai latar belakang. Ke-12 orang ini masih harus mengikuti tes kesehatan dan wawancara sebelum terpilih sebagai kandidat yang direkomendasikan tim Pansel pada Presiden. Tim Liputan Metro TV.